Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Oke. Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa kehamilan saya, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu udah pernah periksa atau belum? Sebelumnya saya sudah pernah, kesini baru pertama kali, Bu. Oke, kesini baru pertama kali ya Bu ya. Sebelumnya Ibu punya bawa buku KIA nggak? Saya belum punya, Bu. Oh, belum punya. Oke, berarti saya bakalan tanya-tanya Ibu ya. Ibu relax aja dulu. Oke, nama Ibu siapa? Ica Risa, Ica Risa. Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini anak keberapa Ibu? Saya di rumah punya satu anak. Yang ini anak kedua saya, Bu. Oh iya. Alhamdulillah Ibu ya. Iya. Udah OTW 2 nih ya Ibu. Ya oke. Jadi Ibu sebelumnya punya keluhan nggak? Sekarang masa kehamilan sekarang? Yang pertama tuh kaki saya suka sakit, Bu. Iya Ibu. Karena mungkin keberatan gitu. Ya. Lalu Yang kedua suka pusing, Bu. oke, itu berarti masih normal ya Ibu ya, karena Ibu hamil biasanya rata-rata memiliki bukan dampak ya Ibu, jadi efeknya seperti itu kalau misalkan masa kehamilan seperti itu. Oh, iya. Gak apa-apa Ibu ya, masih normal. Nah, karena Ibu baru pertama kali ini ya, jadi saya bakalan, karena memang setiap pemeriksaan pasti kita cek suhu darahnya ya, jadi saya bakalan cek dulu ya Ibu ya. Ibu relax aja dulu. Oke, jadi saya dulu ya. Oke, sebentar Ibu ya. Normal Ibu 100/20 ya. Oke, saya bakalan cek suhunya ya Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu ya, saya bersihkan dulu. Ya, tunggu sebentar. Udah Ibu. Normal Ibu, untuk Ibu hamil ini normal ya. Oke, Ibu nanti untuk makannya dijaga ya Ibu, biar Ibunya senang, terus si dede bayinya juga senang Ibu, bapaknya juga senang, sehat-sehat semua gitu Ibu. Jadi mungkin Ibu periksa terakhir kali bulan apa? Terakhir kali saya periksa kehamilan bulan Agustus. Bulan Agustus. Berarti sekarang udah Oktober ya Ibu ya? Ya. Berarti udah 3 bulan. Berarti Ibu kesini lagi nanti 3 bulan kemudiannya lagi. Berarti udah tahun depan ya? Oke. Ibu barangkali mau ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih Ibu. Jangan kapok kalau kesini ya. Nanti saya periksa lagi seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, Bu, saya pergi. Oke, baik Ibu ya. Tahan dulu ya Ibu ya, jangan dulu ngeden. Soalnya ini belum pembukaan terakhir, ini masih sedikit lagi ya. Ibu tenang dulu. Oke, ya Ibu. Sedikit. Oke, baik. Ibu tenang ya. Kita periksa dulu ya, ini udah pembukaan berapa. Oke. Oke Ibu. Nah, jadi sekarang saya kalau misalkan udah ada aba-aba saya, Ibu boleh ngeden ya. Nanti dagunya sedikit kedepankan ya, supaya Ibu ngedengnya lebih enak gitu kan ya. Aduh, Oke. sakit banget, Bu. Oke, ya Ibu. Oke, jadi sekarang Ibu boleh ngeden Ibu. Aduh, Ya, sakit Ibu, banget, Bu. ya. Iya Ibu, terus sedikit lagi ya Ibu. Oke. Nah, Sakit banget, Bu. oke ya. Aduh. Ya, terus Ibu. Oke. Nah, bayinya udah mulai keluar Ibu. Oke. Nah, jadi Ibu tinggal udah. Nah, oke Ibu ya. Jadi kita akan itu dulu pada pusarnya. Oke. Nah, Ibu alhamdulillah Ibu Ya, sudah. alhamdulillah ya. Ya.
Jadi gimana ibu setelah melahirkan ini? Jadi Gimana perasaannya? ya kondisinya tuh campur aduk bu, soalnya saya pertama kali punya anak gitu. Ya pasti ibu, pasti yang pertama kali punya anak itu pasti perasaannya, aduh ini saya punya anak gimana ini ngurusnya gitu, pasti ada seperti itu ya. Iya. Terus untuk secara fisik ibu punya keluhan apa misalnya? Itu bu, payudara saya ketika menyusui itu putingnya agak keluar bu, itu gimana? Oh, masuk ke dalam masuk. Iya. Iya bu, seperti itu. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau itu ya, jadi saya ada teknik seperti itu ya. Kalau misalkan ada putingnya yang nggak menonjol gitu ya, karena kasihan juga ya buat si bayinya juga. Terus kalau misalkan seperti itu, jadi ibu bisa melakukan seperti pijatan payudara. Jadi si putingnya itu ibu bisa pijat ke dalam gitu, jadi supaya ininya si putingnya lebih menonjol gitu. Terus ada juga ibu teknik satu lagi dengan menggunakan alat suntikan, cuman yang sedikit besar gitu ya bu. Itu nanti bisa dipotong ujungnya, nanti kita arahkan ke puting, kita tarik, itu biasanya efektif gitu. Iya ibu. Oke, nah terus untuk makanan juga ibu, setelah melahirkan ini ibu harus bisa menjaga gitu makanan, karena nanti apa yang ibu makan itu tersalurkan lagi gitu loh sama ke bayinya gitu. Jadi tersalurkan lagi. Jadi kalau misalkan ibu nifas itu baiknya memakan yang hijau-hijau ibu, sayuran seperti daun katuk yang seperti itu ibu, biar sehat juga ke bayinya. Terus ketika nifas, ketika sudah melahirkan, ibu tidak dianjurkan dulu untuk berhubungan intim ibu ya. Jadi karena nifas itu luka baru melahirkan itu masih sangat rentan, bisa saja bisa robek ibu kan. Kalau misalkan berhubungan intim, terus kan kita masih ada darah yang keluar seperti itu. Nah jadi mungkin keluhan ibu ada lagi gitu, mungkin saya bisa kita konseling, kita berbagi cerita gitu. Apalagi ya bu? Udah gitu ya udah itu aja. Jadi pokoknya ibu setelah melahirkan ini jaga makannya dulu, jangan dulu berhubungan intim. Terus geraknya aktivitas capeknya lebih dikurangi dulu, lebih banyak istirahat seperti itu ibu, untuk bagus juga gitu untuk kondisi bayinya, seperti itu ibu. Terima kasih ya ibu. Sama. Silakan ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Silakan. Saya kesini mau bertanya-tanya soal KB bu. Jadi ibu mau KB nih rencananya ibu? Ya. Oke. Sebelumnya suaminya kemana? Kebetulan ada bu, tunggu di luar. Di luar. Nggak ikut kesini Malu-malu bu mungkin ya. Oke, jadi tentang KB ya ibu. Ibu sebelumnya udah pernah di KB? Saya pernah bu, cuman KB-nya berbentuk jenisnya pil gitu bu. Oh oke, pil. Jadi sekarang ibu rencananya pengen pakai KB apa? Atau masih bingung? Ya bu, saya masih bingung. Jadi saya datang ke sini mau tanya-tanya dulu bu. Oh oke. Sebelumnya saya mau tanya, ibu emangnya udah punya anak berapa? Saya sudah punya anak 2 bu. Yang pertama udah 7 tahun, yang kedua tuh baru 1 tahun 3 bulan bu. Oh iya, masih kecil ya ibu, jadi pengen senang itu sedikit lebih lama mungkin ya ibu. Iya. Oke, jadi sebenarnya ya ibu, untuk KB sendiri itu sebenarnya ada 5 jenis ibu. Yang pertama ada pil, ada suntik, ada implan, ada kondom, dan juga ada IUD. Dan dari 5 itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu ibu. Mungkin ibu minatnya pengen
kemana? Pengen KB apa? Kayaknya suntik deh Bu. Oke, suntik ya. Jadi suntik pun ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Jadi kalau misalkan suntik ya, untuk kelebihannya nih ya Bu. Ya. Jadi saya akan menjelaskan kelebihannya itu adalah ketika ibu berhubungan dengan suami itu akan apa ya, ada rasa udahlah gitu, ini udah aman gitu kan, seperti itu. Jadi udah ada rasa aman gitu kan, nyaman juga berhubungannya. Tapi kekurangannya adalah bisa menimbulkan, kalau misalkan yang tidak cocok ya Ibu, bisa menimbulkan seperti flek hitam di tubuh seperti itu. Jadi menimbulkan apa ya, jadi di tubuh itu pasti ada efeknya seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan ada yang tidak cocok. Nah, ada juga implan Ibu. Kalau misalkan implan itu ini juga kalau misalkan mau coba ya, ini bisa dari 1 sampai 5 tahun gitu efektifnya seperti itu. Tapi itu kelebihannya Ibu. Tapi untuk kekurangannya juga bisa apa ya, membuat kadang-kadang ya Ibu perkembangan tubuh, misalkan berat tubuh atau bisa mengalami kurangnya berat badan itu tidak teratur seperti itu Ibu. Dan juga kalau misalkan implan itu kadang-kadang sedikit ada agak nyeri gitu ya Ibu, karena implannya itu ada yang yang dimasukin gitu Ibu, seperti itu. Jadi banyak juga kendala-kendalanya seperti itu. Kalau boleh tahu ya Ibu, jadi Ibu ini udah fix ini Ibu mau disuntik aja atau misalkan pengen ada yang lain gitu? Sudah, suntik aja. Suntik aja ya. Oke, kalau begitu saya pengen tahu Ibu namanya siapa? Ica Risa. Oke, Ica Risa ya. Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Oke. Berarti sekarang ya Ibu, jadi saya bakal langsung aja ya Ibu ya untuk suntiknya. Ibu bisa langsung aja di sini. Oke, silakan Ibu.